Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati, NIM 2020344040, mata kuliah sintaksis, dosen pengampu Ristiani, SPD, MPD. Di video ini saya akan menjelaskan tentang sintaksis, mulai dari pengertian dari sintaksis, sejarah sintaksis di Indonesia, objek kajian dan ruang lingkup sintaksis, dan kedudukan sintaksis dalam ilmu linguistik. Pengertian sintaksis. Secara umum, sintaksis merupakan salah satu cabang dari ilmu linguistik yang kajiannya mencakup seluk-beluk tata bahasa dalam satuan kalimat. Secara etimologi, sintaksis berarti menempatkan kata-kata menjadi kelompok kata, frasa, atau kalimat. Jadi, sintaksis adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari frasa, klausa, dan kalimat, serta bagaimana unsur-unsur tersebut membangun suatu kalimat yang bermakna dalam tuturan. Yang kedua, sejarah sintaksis di Indonesia. Sebelum abad ke-20, beberapa orang telah menulis mengenai tata bahasa Indonesia, yakni Whately tahun 1736 dan Marsden tahun 1812. Pada awal pembicaraan sintaksis hanya merupakan bagian kecil dalam buku tata bahasa Indonesia. Seorang ahli tata bahasa yang dipandang sebagai penulis yang cukup terkenal, yaitu Zain, pernah menulis buku tata bahasa Indonesia pada tahun 1942 yang diberi nama Jalan Bahasa Indonesia. Pembicaraan morfologi yang lebih banyak dilakukan daripada sintaksis dilakukan oleh tata bahasa yang berasal dari Belanda bernama C.A. Mies yang menulis buku berjudul Tata Bahasa Indonesia pada tahun 1951. Pada masa berikutnya, pembahasan mengenai sintaksis semakin meluas. Buku Tata Bahasa Baru Indonesia sejak tahun 1949 sampai akhir tahun 1970-an menjadi buku yang terkenal dan dipakai secara luas dalam pengajaran bahasa Indonesia. Pada tahun 1981, Samsuri menerbitkan buku yang berjudul Tata Kalimat Bahasa Indonesia. Dalam bukunya, Samsuri menjelaskan bahwa sebuah uraian kalimat boleh terdiri atas struktur makna atau semantik yang dihubungkan dengan struktur ujaran. Yang ketiga, objek kajian dan ruang lingkup sintaksis. Pertama, kata. Kata adalah suatu bahasa, satuan bahasa yang terkecil dalam tataran sintaksis. Kata dibagi menjadi 4 macam, yaitu kata benda, kata kerja, kata sifat, dan kata tugas. Yang kedua, frase, yaitu gabungan 2 kata atau lebih. Contohnya, tanah tinggi, belum makan, kamar tidur. Yang ketiga, klausa. Klausa yaitu sekumpulan kata yang terdiri dari subjek dan predikat. Klausa berada di dalam kalimat. Contohnya, kakek membaca koran tadi pagi. Kakek sebagai subjeknya, membaca sebagai predikatnya, koran sebagai objek, tadi pagi sebagai keterangan waktu. Kakek membaca adalah sebuah klausa. Yang terakhir, kalimat. Kalimat adalah gabungan 2 kata atau lebih yang membentuk suatu kesatuan makna minimal terdiri atas subjek dan predikat dan diakhiri oleh tanda baca. Contohnya, Bibi membeli garam di toko. Bibi sebagai subjek, membeli sebagai predikat, garam sebagai objeknya, di toko sebagai keterangan tempatnya. Dalam sebuah kalimat terdapat struktur kalimat yang terdiri dari 4, yaitu pertama, subjek. Subjek yaitu pokok kalimat. Yang kedua, predikat. Predikat adalah memberi penjelasan mengenai pokok kalimat atau subjeknya. Yang ketiga, objek.
disebut juga sebagai pelengkap yang biasanya berupa kata benda atau kata ganti. Yang keempat, keterangan. Bagaimana kalimat yang memberi penjelasan mengenai kalimat atau bagian kalimat. Yang keempat, kedudukan sintaksis dalam ilmu linguistik. Pada bagian tersebut dapat disimpulkan bahwa sintaksis, morfologi, fonologi, dan semantik merupakan cabang ilmu bahasa yang sama-sama menangani bahasa, tetapi memiliki objek kajian yang berbeda. Dengan demikian, kedudukan sintaksis di antara cabang ilmu bahasa lainnya bersifat saling melengkapi. Fonologi sendiri yaitu ilmu yang mempelajari tentang bunyi bahasa, morfologi ilmu yang mempelajari tentang kelas kata atau pembentukan kata, sintaksis ilmu yang mempelajari tentang kata, klausa, frasa, dan kalimat, semantik ilmu yang mempelajari tentang makna dalam bahasa. Jadi fenomena bahasa yang tidak dapat diselesaikan dan dijelaskan melalui prinsip morfologis, misalnya, dapat dijelaskan melalui prinsip fonologis dan sintaksis. Demikian pula sebaliknya, hal-hal yang tidak dapat diselesaikan secara sintaksis dapat dijelaskan atau diselesaikan secara morfologis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.